Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Faizin, NPM 18042901153 dari kelas Agroteknologi 1. Di sini saya akan mempresentasikan praktek kerja lapangan saya di kelompok tani, yaitu kelompok Juli Tani di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Sejarah kelompok Juli Tani. Kelompok Tani Juli Tani berdiri sejak tahun 1982, yang awalnya hanya sebuah perkumpulan dari beberapa orang tokoh masyarakat. Anggotanya pada saat itu adalah seluruh masyarakat Dusun Jogja dan Dusun Juli dengan jumlah anggota sebanyak 30 orang, dengan luas areal pada saat itu kurang lebih seluas 55 hektar. Pada tahun 1986 sampai 1988, adanya program SLPHT dari pemerintah. Di program inilah petani mendapat pembelajaran tentang pengamatan hama dan penyakit tanaman dari petugas lapangan yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 1999 terbentuknya koperasi dengan nama Koperasi Pertanian Mekar. Kegiatan kelompok Juli Tani semakin berkembang pesat dengan adanya program-program dari pemerintah kabupaten, khususnya dari Dinas Pertanian. Berikut struktur kelompok Juli Tani. Ketua yaitu Yareli ST, pelindung atau penasihat, kepala desa dan penyuluh, sekretaris Rianto, bendahara Selamat Riyadi, seksi hama penyakit Toimin, seksi sarana produksi Haryadi, seksi produksi dan pemasaran Sugiri dan Daryono, seksi pengembangan usaha Joko Saputra, anggota yaitu seluruh anggota kelompok Juli Tani. Pelaksanaan kegiatan PKL. Yang pertama, pembibitan tanaman cabai. Pada awal kegiatan, pembuatan media pembibitan dengan kertas nasi sebagai media pembibitan. Potong kertas nasi menjadi kecil 3 x 15 cm, lalu kedua ujung kertas di-stapler sehingga berbentuk tabung. Lalu tanah diayak sehingga mendapatkan tanah yang halus. Lalu melakukan pengisian tanah untuk media polybag yang sudah dibuat. Setelah media tersebut diisi, langkah selanjutnya media tersebut disiram dengan air biasa. Setelah itu media tersebut dibuat lubang untuk bibit cabai. Lalu ditabur benih cabai sebanyak 2 butir cabai. Lalu dilakukan perawatan selama 1 minggu. Tanaman cabai mulai tumbuh pada hari ketiga dan siap untuk ditanam pada hari ke-6 sampai ke-7. Integrasi pertanian dengan peternakan. Yang pertama, ternak ruminansia. Pakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas hewan ternak selain faktor genetika. Pembuatan pakan ternak atau silase. Tujuan pembuatan pakan ternak fermentasi yakni dapat menghemat pakan ternak dalam jangka waktu yang agak lama. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan pakan ternak tersebut yakni hijau-hijauan dicampur dengan dedak dan cairan MA11. Mineral block. Mineral block adalah mineral yang dicampur dengan bahan pengeras supaya menjadi keras. Dengan begitu, hewan ternak dapat menjilati mineral blok tersebut. Mineral blok harus digantung di kandang dan dapat dijangkau oleh kambing supaya kambing dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan kambing. Adapun bahan pembuatan sebagai berikut: semen putih, air, molase, garam dapur, dan cairan MA11.
ternak unggas. Ada beberapa jenis yang dibahas oleh pemateri, yakni yang pertama ayam kate, termasuk jenis ayam hias. 2 ayam cemari, termasuk jenis ayam dijadikan obat-obatan. 3 ayam kampung. Ada beberapa jenis yaitu KUV, Joper, dan AK. Kompos. Yang pertama, superbokasi. Superbokasi adalah pupuk organik yang berasal dari limbah padat ternak dan sudah melalui proses penguraian yang dilakukan oleh Microbacteria alfalfa. Proses penguraian ini bertujuan untuk meningkatkan kandungan unsur makro dan mikro yang terdapat pada limbah tersebut. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari. Yang pertama, campurkan MA11, gula putih, dan air. Didiamkan selama 15 menit. Lalu kotoran hewan tuangkan ke terpal dan ditutup dengan dedak. Lalu dilapisi lagi dengan kotoran hewan dan ditutup dengan dedak. Lakukan sampai kotoran hewan 3 lapisan. Lalu disiram dengan campuran MA11 tersebut. Lalu diaduk dengan rata dan didiamkan selama 24 jam. Biopam. Biopam hampir sama dengan superbokasi. Biopam menggunakan limbah ternak cair yang sudah melalui proses penguraian yang dilakukan oleh Microbacteria alfalfa. Proses penguraian ini bertujuan untuk meningkatkan kandungan unsur makro dan mikro yang terdapat pada limbah tersebut. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 5-27 hari. Dan pembuatan biopam biasanya terbuat dari urin kambing, gula, dan MA11. POC. POC atau pupuk organik cair POC merupakan pupuk organik cair yang sifatnya sebagai pelengkap untuk memenuhi atau melengkapi unsur N, P, atau K. Pembuatan pupuk POC pada kelompok Julitani menggunakan MA11 sebagai bahan pengurai. Untuk unsur N, campurkan MA11, gula putih, dan air kelapa, lalu diamkan selama 2 minggu. Untuk unsur P, campurkan MA11, gula putih, air, dan batang pisang yang sudah dipotong-potong, lalu diamkan selama 2 minggu. Peras untuk mengambil airnya saja. Untuk unsur K, campurkan MA11, gula putih, air, dan serabut kelapa, lalu diamkan selama 2 minggu. Peras untuk mengambil airnya saja. Yang terakhir, pengelolaan cabai. Kelompok Julitani melakukan pengelolaan pada komoditi cabai menjadi beberapa produk, yakni saus cabai, cabai bubuk, cabai remah, dan bon cabai. Saus cabai merupakan produk pengelolaan hasil dari sari cabai dan dengan tambahan bahan lain sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas dari saus cabai. Berikut cara pembuatan. Kupas cabai dan pisahi kulit dan biji. Kupas bawang putih, cuci cabai dan bawang putih. Masak air sampai mendidih, lalu masukkan cabai dan bawang putih dan diamkan selama 10 menit. Dinginkan cabai dan bawang putih dengan air dingin. Lalu cabai dan bawang diblender dan dipisah ampas dan sari cabai. Ampas cabai tadi diblender lagi dan dipisahkan dengan sarinya. Masak sarinya, selagi sari cabai dimasak, campurkan air dan tepung maizena ke wadah lain. Tambahkan gula dan garam ke sari cabai dan tambahkan air, tepung maizena, dan cuka. Begitulah pembuatan saus cabai. Sekianlah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.